Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya Mas. Ya. Biar lengkap ya Mas. Biar lengkap. Iya. Ya, jadi saya dengar Mas Gibran, tapi kita itu hanya bisa membicarakan nama-nama yang secara konstitusi memang boleh jadi cawapres. Nah, konstitusinya mengatakan bahwa untuk menjadi cawapres harus berusia di atas 40 tahun. Jadi rasanya menjadi salah untuk membahas nama-nama yang tidak sesuai kriteria konstitusi. Ya kan? Jangan sampai kita ini unkonstitusional. Prihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian. Kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi, dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi, walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi, pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode, maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi, itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah?
Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu, kata, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi tiga itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Satu, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke. Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita flashback ya ke belakang, bagaimana Gibran ternyata pernah ingin menjadi wakilnya Anies Baswedan, teman-teman. Dan ini sangat lucu sekali ya. Ini antara ngejek atau apa ya pada saat itu. Kata Gibran lagi menunggu tawaran menjadi cawapresnya Anies ya. Dan ini langsung saja Anies memberikan jurus mematikan ya. Yaitu langsung skakmat Gibran, teman-teman ya. Anies mengatakan aturannya tidak bisa meloloskan Gibran ya. Karena Gibran usianya pada saat itu ya di bawah 40, sehingga Gibran tidak bisa lolos sebagai wakil presiden pada saat itu ya. Namun permainan akhirnya dimulai. Bagaimana drama Korea akhirnya dimulai, bagaimana Gibran akhirnya lolos, teman-teman, sebagai calon wapres pada saat itu. Kemudian ini menuai gejolak politik yang sangat hebat ya pada saat itu ya, dan inilah yang disorot Anies ya. Bagaimana kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi ya, kata Anies. Anies menyorot tentang demokrasi ya. Bahkan di salah satu kampus ya di UGM, Anies mengatakan ada 3 cara mematikan demokrasi ya. Yang pertama ya, ubah aturan mainnya, kemudian kuasai wasitnya ya. Dan itu adalah 2 di antara 3 tersebut, teman-teman ya. Bagaimana aturan diubah ya, demi Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada saat itu ya. Dan terbukti per hari ini ya, bagaimana janji-janji politik daripada Anies Baswedan kemudian belum tertunaikan ya. Gibran ketika ditanya, Gibran berjanji 19 juta lapangan pekerjaan, dan akhirnya apa ya, belum ada terlihat, teman-teman ya. Dulu awal-awal Gibran membuat program lapor Mas Wapres ya, kemudian juga saat ini Mandisuri, tidak ada kejelasan lagi ya, artinya semuanya omon-omon. Dan kemudian bagaimana Gibran selalu dikritik oleh netizen, dikritik masyarakat, dikritik oleh masyarakat, dan itu membuat Jokowi dan keluarganya pasti selalu tidak tenang ya. Tapi itulah jabatan publik. Jabatan publik itu ya harus dikritik ya, karena ini negara demokrasi. Dan Anies Baswedan ya akhirnya kalah bersama dengan Caimin, teman-teman. Dan semoga saja di Pilpres berikutnya Anies bisa maju lagi. Bagaimana menurut kalian?